Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Putra Ardia. Nah, ini armadanya sudah ada di belakang saya ya teman-teman. Ini 100% baru, bodi baru, sasis baru. Dan silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya, supaya nggak ketinggalan informasi-informasi yang lengkapnya. Jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita review nih armada terbarunya. Ada dua ya teman-teman yang hadir dengan warna-warna kekinian. Ada yang warna merah dan ada yang warna ungu teman-teman. Tapi dua-duanya ini sama ya, sama-sama menggunakan bodi JetBoost 5 MHD. Sasis baru yaitu Hino RK 280 Euro 4 teman-teman. Nah kita akan lihat lebih dekat ke armada yang warna merah ini. Seperti ini kemewahan armadanya teman-teman. Kita lihat dari depan tuh ya, kekinian banget. Ada running text. Nah ini ada matanya juga, dan penggunaan running text ini punya benefit. Kita bisa mengcustom tulisannya jadi nama rombongan, sehingga kita nggak perlu lagi yang namanya cetak-cetak banner terus kita tempelin di sini. Nah ini bisa menutupi nama PO-nya ya, Putra Ardia. Kita lihat di bagian atas, ini tampilannya clean teman-teman, hanya ada stiker pariwisata. Kemudian ada stiker kesayangan kita, yaitu Tafcode Dinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro. Jadi benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi teman-teman. Nah untuk dimensi dari bus ini, panjangnya 12 meter, kemudian untuk tingginya 3,75 meter dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Kita lihat lebih dekat ke arah pintu depannya. Wah, ini sudah terbuka, ada lighting ya, warna warm white full. Jadi benar-benar kesan mewahnya tuh begitu kita buka langsung mewah. Nanti kita lihat ke dalam interiornya juga mewah teman-teman. Tunggu aja, kita review secara lengkap bagian eksteriornya dulu ya teman-teman. Ini sekilas kita lihat, dashboardnya cakep. Dia dilapisi kulit ya, warna hitam. Kemudian ada aksen garnish wood panel yang finishingnya glossy, mewah banget. Nanti kita akan lihat full teman-teman. Kita tutup dulu. Nutupnya enak ya, langsung jep gitu, langsung nyedot gitu teman-teman. Kemudian di sini ada nama PO, Putra Ardia. Putra dari Gapuraning Rahayu teman-teman. Salah satu bis yang kita tahu menjadi legendaris ya dari kota Ciamis. Nah ini kita bisa buka seperti ini bagasinya. Ada 3 ruang ya. Ini walaupun leather frame, tapi bagasinya juga muat banyak ya. Untuk satu orang penumpang bawa satu tas bisa dimasukin semua ke sini dan nggak perlu khawatir akan kehilangan stabilitas. Jadi bisnya itu bisa tetap jalan dengan stabil. Oke, karena Hino RK sasisnya jadi masih leather frame. Kalau mau space frame bisa pakai Hino RM teman-teman yang Euro 4. Standar dari bagasi yang ada di atas ban belakang di bodi MHD seperti ini. Ini bisa untuk nyimpan barang-barang kru ya. Jadi kalau kita lagi
ke bis, jangan buka area yang di sini. Karena ini adalah area untuk barang-barang kru yang bertugas. Pintu belakang. Wah, ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kemewahannya. Bahkan untuk kursinya, ini full sampai belakang pakai model fixed armrest. Cakep banget. Tangganya juga full LED, teman-teman. Mantap ya. Kemudian untuk bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Seperti biasa, ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir di bagian bawah, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Saya ini mau memperlihatkan bagian sana, teman-teman. Tapi bisa nggak ya? Bisa lah ya, kita permisi aja. Karena lagi di lap-lap nih, teman-teman ya. Permisi bentar, Mas. Oke. Nah, ini teman-teman, saya mau ngasih lihat desain ya. Ini kalau teman-teman lihat ke yang warna silver, ini membentuk huruf P di bagian atas ya. Dari sini huruf P sampai ke sini. Kemudian ini yang bawah yang warna silver, teman-teman lihat, ini membentuk huruf A. Ini adalah inisial dari nama PO-nya ya, Putra Ardia. Cakep banget desainnya. Seperti ini. Keren sih. Kelihatan dengan kontras gitu ya, dengan jelas. Dan kalau kita lihat juga ke bis yang ada di sebelah kita, ini Putra dan Putri. Ini Putra Ardia, yang di sebelah kanan saya ini Putri Agung Transport dari Temanggung, teman-teman. Wah, cakep ya. Teman-teman lebih suka yang mana nih? MHD atau SHD? Ya, semoga kedepannya PO Putra Ardia juga ada armada SHD ya, teman-teman. Tapi mungkin karena faktor daerah gitu ya, ranting-ranting pohonnya terlalu rendah, MHD lebih aman. Oke? Kita sudah puas melihat bagian eksteriornya. Let's go, kita review bagian interiornya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita review interiornya, seperti biasa, kita akan ngobrol dulu nih bersama owner dari PO Putra Ardia. Luar biasa, telah hadir di samping kita ada Mas Dava. Halo, Mas Dava. Halo, Mas Adit. Makasih banyak, Mas, udah berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol sebelum dirilis. Dan ini luar biasa, teman-teman. Mas Dava sebagai owner dari PO Putra Ardia. Betul. Nah, mungkin orang-orang ini kan taunya nih Putra Ardia ini, anak dari Gapurani Rahayu. Nah, mungkin Mas Dava mungkin bisa menceritakan nih, Mas, gimana sih kisah-kisahnya awalnya mendirikan Putra Ardia sampai luar biasa sekarang udah banyak nih Ced Muslimanya. Monggo, Mas. Jadi awalnya Putra Ardia itu berdiri pada tahun secara legalnya 2024. Setelah pasca pandemi COVID-19, saya disuruh bantu juga buat support perusahaan orang tua yaitu Gapurani Rahayu. Cuma dari sana mungkin banyak perbedaan visi ataupun misi gitu. Itu kan hal yang biasa mungkin di antara anak dan orang tua. Betul, betul. Sama-sama punya pola pikir sendiri lah. Betul, betul. Maka dari itu kebetulan waktu itu bokap itu ngasih satu unit saya namanya masih Gapurani Rahayu tapi waktu itu iya. Tahun 2023 awal. Selama setahun saya ngerintis dengan nama Gapurani Rahayu. Kebetulan dipakai di reguler juga di trayek juga waktu itu. Kebetulan masuk 2024 saya kepikiran buat diversifikasi ke pariwisata. Oh, oke. Betul. Makanya dari itu kebetulan supaya brandnya pun tidak sama, makanya saya buat Putra Ardia. Putra Ardia. Itu atas dasar nama saya sendiri, betul. Dava Ardia Putra. Oh, oke. Jadi Ardia itu dari nama Mas Dava. Betul, nama saya sendiri gitu. Tapi kalau garasi masih sama ya? Kalau garasi kebetulan kita ada di Bandung juga dan di Ciamis kita masih bareng satu sama Gapurani Rahayu, betul. Di Bandung ada juga berarti ya? Di Bandung ada juga. Kalau betul. di Bandung tuh, Mas, di daerah mana, Mas, garasi? Di Bandung sih di daerah ini, Mas. Apa namanya? Soreang. Soreang. Iya, Bandung Selatan lah, daerah situan, betul. Kalau misalnya nih, teman-teman mungkin mau ngecek ke garasi, ngelihat unit gitu, Mas. Boleh nggak nih, Mas? Boleh. Main aja. Cuma sekarang kita lagi fokus untuk mengembangkan pariwisata itu memang di Ciamis dan rencana mau ekspansi ke Jakarta juga, Mas. Oh, wow. Betul. Kalau Ciamis kan dia masih rada berat ke Jawa Tengah lah. Betul. Sedangkan sekarang kan di Jawa Barat lumayan lagi isunya, polemiknya lumayan lagi kencang juga ya, betul. Kebijakannya tuh kayak kebijakannya, iya seperti itu, tidak mendukung kita gitu ya. Makanya saya ada inisiatif untuk
ke Jakarta, dan juga di Ciamis ini kan dia masih berdekatan dengan Jawa Tengah lah. Iya. Perbatasan ya, Betul, Ciamis, perbatasan. Kota Banjar langsung masuk Jawa Tengah. Iya. Tuh. Ini luar biasa Seperti teman-teman. itu. Memang kalau jiwa muda nih, wah, visinya tuh luar Iya. biasa. Sekarang udah berapa unit berarti Mas JB5-nya Mas? Kalau untuk Jet Bus 5 itu berarti 6 unit. Ini rencana rilis 2 unit ke-6. Wah, ini juga rilisan yang sekarang ini warna-warna kekinian Iya. ya. Warna merah dan warna ungunya ini menyala banget Betul. teman-teman. Dan kebetulan ini kita di armada yang warna ungu. Iya. Memang sebenarnya nanti ini akan ada dispenser Iya, ya. betul. Jadi belum dipasang teman-teman. Mungkin dipasang. nanti akan dipasang di garasi ya Mas Pasti, ya. betul, dipasang di garasi. Nah, Mas. kalau teman-teman nanti ngelihat unit yang merah, nanti akan ada dispensernya teman-teman. Iya. Fasilitasnya tuh sama ya Mas ya. Sama, cuma kita ada inovasi di armrestnya aja, Nah, betul. ini. Pengen bikin sesuatu yang menarik lah. Ini kalau kita lihat nih armrestnya udah kayak armrest bis malam Mas. Betul. Luar biasa loh, semuanya. Nggak cuma di kursi paling depan, sampai ke belakang pakai fix armrest seperti ini. Ini benar-benar upgrade. Iya. Ya, benar-benar upgrade teman-teman, nggak main-main. Karena di sini juga sudah ada USB port charger. Terus juga Betul. di sini finishingnya nih enak, halus teman-teman. Dan ukurannya ya kayak ukuran bis akap ya Mas Iya. ya. Yang lebar Lebih lebar. kursinya benar-benar nggak cuma di depan doang. Biasa kan kalau di PO lain mungkin yang depan, karena mungkin kalau tour biasanya Iya. yang paling depan itu apa kepala sekolah atau Betul. apa gitu ya. Ini semuanya teman-teman, gokil banget nih. Wah, berarti habis ini langsung ke Ciamis atau ke Bandung nih Mas armadanya? Langsung ke Ciamis, Mas. Langsung ke Ciamis. Betul, karena kebetulan langsung jalan juga. Udah unitnya. ada jadwalnya. Udah ada jadwal buat besok. Waduh, luar biasa. Boleh spill nggak nih Mas untuk harga sewanya armada yang terbaru ini berapa Mas? Kalau harga sewa sih, kalau kita hitung per day di angka 4 juta ya. Kebetulan, betul. terjangkau banget loh. Terjangkau. Itu pun masih negotiable. Kita tergantung demand juga lah. Betul, betul, Seperti betul, itu, Mas. betul. Tergantung Betul. season juga, betul. Ini terjangkau banget loh teman-teman. Kalau mau naik bis ini ya harus buru-buru karena nanti bisa rebutan nih teman-teman armada idaman. Tapi bukan berarti yang lain nggak bagus, nggak. Sama-sama Jetbus 5, Betul. ini sama-sama bagus, tinggal beda. Ya mungkin di detail-detail interiornya Iya. aja ya Mas ya. Kalau misalnya nih Mas, wah saya mau custom pakai leg rest gitu misalnya Mas. Oh, bisa. Bisa, ya? Betul, bisa, Mas. Kita Bisa. juga ada stok kursi yang leg rest juga lah, betul. Nah ini teman-teman. Seperti itu, Mas. Misalnya mau dikurangin jumlah kursinya jadi berapa? 30 gitu Iya, misalnya ya. betul. Pakai leg rest bisa. Boleh. Jadi pokoknya teman-teman nanti hubungin aja ke official sosial medianya dari PO Putra Ardia. Ada di mana aja nih Mas? Untuk Instagramnya paling official Putra Ardia, dan juga di Facebook mungkin ya. Kurang lebih mungkin baru itu aja sih sebetulnya, sama paling WhatsApp bisnis mungkin. Nanti ada Oke. kontaknya di Instagram itu. Oke, nah Betul. ini teman-teman sudah lengkap banget informasinya. Langsung aja di follow dan pantengin terus official sosial media dari PO Putra Ardia karena nanti akan ada informasi-informasi terbaru. Oke, Mas Dava, makasih Siap, banyak. Terima kasih banyak, Mas Sukses Adit. selalu, Amin, Mas ya Dava. rabbal alamin. Semoga bisa ketemu lagi di rilisan selanjutnya. Siap. Oke. Terima kasih, Mas Adit. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan review yang warna merah. Kita mau lihat nih yang ada dispensernya. Oke? Mantap. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Putra Ardia. Semewah ini interiornya. Ini kalau kita lihat, kita seperti ada di dalam mobil mewah kekinian ya. Seperti di dalam apart gitu ya teman-teman. Yang jelas di sini fasilitasnya lengkap banget. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya tentu saja sudah lengkap banget teman-teman. Mulai dari TV. Nah, ini totalnya ada 2 TV nih di dalam bus ini. Yang pertama yang ada di paling depan, ini ukurannya paling besar teman-teman. Kita akan buka rumah TV-nya seperti ini. Nah, ini bisa dibuka dan ditutup ya. Wah,
besar banget ya. Yes, ini ukurannya ukuran terbesar yaitu 43 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Nanti kalau TV-nya sudah nggak dipakai, silakan ditutup lagi seperti ini. Mungkin saat di malam hari atau mungkin ya saat turun dari bis ditutup lagi seperti ini. Sampai rapat ya teman-teman, karena kalau nggak rapat nanti berpotensi akan ada suara-suara yang cukup bising teman-teman. Karena ini kan kendor ya kalau nggak rapat. Dan tentunya kalau ada TV pasti ada audio system yang sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Speaker, subwoofer, dan lain-lain ready teman-teman. Di sebelah kiri saya ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Nanti saya akan beritahu ya gimana sih cara ambil air panasnya saat kita mereview area yang ada di sini. Ini beda sendiri nih ya. Kursinya sudah dilepas plastik-plastiknya teman-teman, jadi kita bisa melihat kemewahannya. Tenang aja, nanti kita akan coba gimana sih nyamannya duduk di kursi ini. Sebelum itu, kita lihat lagi ruang penumpangnya lebih dalam. Wah, nih teman-teman, lihat ya, warna warm white-nya ini sangat mewah. Kemudian ada penutup bagasi kabin atau overhead compartment. Nah, ini di-upgrade ya teman-teman, karena untuk standarnya dari karoseri Adiputro adalah tanpa penutup. Kemudian PO Putra Ardia ini mengupgrade, memberikan penutup, bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Silakan masukkan barang yang ukurannya cukup kecil, seperti tas atau mungkin kardus yang ukuran kecil, bisa dimasukkan ke sini. Kemudian kita tutup pakai satu tangan pun juga bisa teman-teman, seperti ini. Nutupnya pelan-pelan aja ya, jangan digebrak teman-teman, nanti bisa berisik. Kemudian ini kita lihat, wah ada receiver mikrofon wireless. Yes, mikrofonnya wireless alias tanpa kabel. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ada kabel-kabel yang berserakan di gang. No, nggak ada cerita teman-teman. Mikrofon wireless, cakep ya, seperti ini. Nah ini kalau kita lihat gang dari bis ini ya, dari interiornya ini kok kayaknya sempit banget ya, karena memang ini teman-teman bisa lihat, wah armrestnya ini full ya, semuanya pakai yang model fix seperti ini. Keren. Ini bus pariwisata rasa bus malam teman-teman ya, bus malam eksekutif semewah ini. Nah, ada apa sih di bagian tengah ke arah belakang? Let's go, kita lihat ke tengah teman-teman. Di bagian tengah, kita langsung disambut oleh TV yang kedua, teman-teman. Posisinya ada di atas, dan ini ada rumahnya juga ya. Jadi bisa kita buka juga seperti ini. Nah, kalau yang di tengah ini ukurannya 24 inci ya, teman-teman. Tapi sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Jadi, fungsinya maupun fiturnya sama seperti yang ada di depan. Nah, ini bisa kita tutup lagi seperti ini. Seperti biasa, sampai rapat ya teman-teman. Wah, ini kita bisa lihat ke arah belakang. Kursinya full warna hitam teman-teman ya, nggak belang-belang. Kemudian di atas nih ada jendela darurat di bagian belakang. Di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Bagasi kabin atau overhead compartment ini sudah ada sampai ke ujung belakang ya. Jadi dimanapun kita duduk, kita bisa buka dan simpan barang-barang kita dengan aman di sini. Tutup lagi seperti ini. Sama ya, di seberangnya juga bisa dibuka dan ditutup seperti ini. Hup. Wah, ini sih kursi yang paling saya rekomendasikan untuk urusan legroom ya, alias ruang kaki. Teman-teman bisa lihat ini legroomnya longgar banget. Paling longgar itu ya di sini teman-teman. Kalau mau dapat legroom yang paling longgar. Nah, kita ke arah belakang. Kita lihat di sini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Kaki kita tuh nggak menggantung. Kemudian di bagian atas ya, di samping kiri, kanan, di tengah, ini ada louver AC.
Jadi walaupun kita posisinya di atas mesin, kita tetap dapat pendingin ya, pendingin ruangan tentunya teman-teman. Wah, nyaman banget sih. Tetap ergonomis walaupun ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan kursi depannya, tapi tetap nyaman. Dan saya yakin, walaupun ini ukurannya lebih kecil, tapi semangat teman-teman yang duduk di sini pasti lebih besar nih dibandingkan yang duduk di depan. Nah, kalau saya pribadi, duduknya di kursi paling depan teman-teman. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan. Ini dia, kursi paling depan. Wah, kita dapat akses yang benar-benar leluasa ke arah dispenser. Jadi kita harus tahu nih gimana cara ambil air panas maupun ambil air dingin dari dispensernya. Silakan, gunakan yang warna putih merah ini untuk ambil air panas dan yang warna putih biru untuk ambil air dingin. Tombol powernya ada di sini. Saat dispensernya menyala, namun ada lampu warna merah yang masih menyala, ini tandanya air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan. Nanti kalau lampu warna merahnya sudah mati, air panasnya sudah ready, teman-teman. Nah, silakan gunakan yang ini ya, bisa ditarik keluar atau didorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Karena ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Ini adalah sistem penguncian ganda ya teman-teman, supaya air panasnya nggak netes-netes. Kita lihat ke atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari Chat Bus 5 series. Ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya, ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP ya teman-teman. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian, persis di sampingnya ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Untuk bantuan pencahayaan di malam hari nih teman-teman. Kalau teman-teman mau membaca buku, atau mungkin mau merogoh isi tas, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, silakan dinyalakan lampu bacanya. Dan kita matikan lagi dengan sangat mudah seperti ini. Jadi tinggal ditekan-tekan saja ya teman-teman. Louver AC-nya ini bisa kita arahkan hembusan AC-nya. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya juga bisa. Karena AC bis ini dingin banget teman-teman ya. Ini tinggal kita putar-putar aja seperti ini dengan sangat mudah. Tak lupa di sini juga ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Teman-teman bayangin deh kalau lagi naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya lampu tidurnya aja. Kita seperti tidur di hotel bintang 5 teman-teman, bukan seperti ada di dalam bus. Dan yang menambah kemewahan dari bis ini semua kursinya pakai kursi buatan Aldila ya, tipe tertinggi untuk konfigurasi kursi 22. Karena armrestnya nih armrest yang model fix seperti ini teman-teman. Wah, enak banget nih. Model fix ya, di gang atau di samping dari kursinya ini ada logo PO Putra Ardia, kemudian ada nomor kursi. Untuk penomoran kursi ini full menggunakan angka ya, dan dimulai dari baris kiri. Contohnya 1, 2, 3, 4, lanjut ke kiri belakang ya, sampai habis. Jadi kalau mau lihat, wah saya duduk di kursi nomor berapa, posisinya ada di mana, lihat ke gangnya teman-teman. Dan di sini semuanya menyala. Wah, menyala bosku. Di depan di sini ya, ini juga ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Karena bisa membahayakan perjalanan kita. Selain itu, kursi di bis ini tuh juga bisa kita senderin ya ke arah belakang, alias ada fitur reclining seat. Caranya, silakan teman-teman gunakan tuas yang ada di samping ini. Kalau teman-teman duduknya di gang ya, tarik tuasnya keluar seperti ini ke arah tubuh teman-teman. Kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Wih, enak banget nih teman-teman ya. Naik bis ini kemanapun tujuannya real, nyaman banget teman-teman. Kemudian kalau mau kita tegakkan lagi gimana caranya?
kita tegakkan dulu badan kita terlebih dahulu, kemudian tarik lagi tuasnya, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Nah, kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, gunakan tuas yang ada di dinding. Tuasnya ini warna oranye ya teman-teman. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Jangan lupa untuk pakai sabuk pengaman yang sudah disediakan di setiap kursi. Ini sabuk pengamannya bisa kita buka dengan mudah, kemudian bisa kita renggangkan, dan bisa kita kencangkan sesuai dengan lingkar badan kita. Kemudian kita bisa pasang lagi dengan sangat mudah. Wes, lengkap banget nih fasilitas kursinya. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget mereview armada terbaru milik PO Putra Ardia. Luar biasa ya. Dari Ciamis teman-teman. Ini warga Ciamis dan sekitarnya bersiaplah untuk menyambut armada terbarunya. Dan jangan lupa, kemanapun tujuannya, naiknya Putra Ardia. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan karoseri Adi Putro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adi Putro ya teman-teman.